Mahfud Siti Hayatul Halifa dengan nomor NIM 240214008. Kali ini aku akan membahas materi mengenai hakikat manusia menurut perspektif filsafat sebagai dasar pendidikan. Sebenarnya, apa sih itu hakikat manusia dan seberapa penting kita memahami mengenai hakikat manusia? Hakikat manusia dari perspektif filsafat menjadi dasar yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Karena filsafat menjelaskan manusia sebagai makhluk yang rasional, moral, dan sosial. Pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan karakter, nilai, dan potensi siswa secara utuh. Kali ini kita akan membahas materi mengenai hakikat manusia. Yang pertama yaitu makhluk individual dan sosial. Artinya, manusia adalah pribadi yang unik, memiliki kehendak dan kebutuhan sendiri, namun juga tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sebagai individu, manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan sebagai makhluk sosial, manusia perlu bekerja sama, berinteraksi, dan hidup dalam masyarakat. Yang kedua adalah makhluk rasional dan spiritual. Manusia memiliki akal untuk berpikir, menimbang baik buruk, dan mengambil keputusan, serta memiliki jiwa atau spiritual untuk merasakan nilai-nilai moral dan keagamaan. Yang ketiga, makhluk berbudaya dan beradab. Artinya, manusia mampu mengembangkan budaya dan peradaban. Budaya lahir dari kemampuan berpikir, berkreasi, dan berinteraksi manusia dengan lingkungan. Dan yang terakhir yaitu makhluk bebas namun bertanggung jawab. Artinya, manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan bertindak, tetapi setiap tindakan harus disertai tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan Tuhan. Jadi, hakikat manusia mencakup 4 dimensi utama yaitu individu, sosial, rasional, spiritual, budaya, dan tanggung jawab. Semuanya menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna, berakal, berperasaan, dan bermoral. Selanjutnya ada implikasi filosofis. Terdapat 3 aspek penting dalam filsafat, yaitu ontologi atau manusia sebagai makhluk yang bisa didik. Ontologi membahas tentang hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam konteks pendidikan, ontologi melihat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan mendidik karena manusia memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Yang artinya, pendidikan bisa mengubah manusia menjadi lebih baik karena pada dasarnya manusia mampu berkembang dan belajar. Yang kedua adalah epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas tentang asal-usul, cara, dan proses memperoleh pengetahuan. Dalam pendidikan, ini berkaitan dengan bagaimana manusia belajar dan mendapatkan ilmu, baik melalui pengalaman, pengamatan, maupun pembelajaran formal. Yang artinya, pendidikan harus mengajarkan siswa bagaimana cara berpikir dan mencari tahu, bukan hanya sekedar menghafal. Yang ketiga adalah aksiologi, yaitu pendidikan menanamkan nilai dan etika. Aksiologi membahas tentang nilai dan tujuan dari pengetahuan. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kebaikan, kemanusiaan, dan moralitas. Yang artinya, pendidikan bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga membentuk karakter dan etika. Sehingga implikasi filosofis terhadap pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan harus berangkat dari hakikat manusia, dilakukan dengan cara memperoleh pengetahuan yang benar, dan diarahkan untuk menanamkan nilai-nilai serta moral. Selanjutnya yaitu perspektif filsafat. Setiap aliran filsafat memiliki cara pandang berbeda mengenai siapa dan apa manusia itu sebenarnya. Yang pertama adalah idealisme, yaitu memandang manusia sebagai makhluk rohani. Aliran idealisme menekankan bahwa hakikat manusia terletak pada akal, jiwa, dan roh, bukan pada tubuh jasmani. Namun dianggap mulia karena memiliki pikiran, nilai moral, dan kesadaran batin, yang artinya pendidikan harus mengembangkan kemampuan berpikir, moral, dan spiritual siswa. Yang kedua adalah realisme. Manusia merupakan makhluk jasmani dan dalam realitas nyata. Realisme melihat manusia sebagai makhluk fisik yang hidup di dunia nyata dan harus memahami realitas sebagaimana adanya. Manusia belajar dari pengalaman dan lingkungan yang konkret. Artinya, pendidikan perlu berfokus pada hal-hal nyata, ilmiah, dan dapat dibuktikan. Yang ketiga adalah eksistensialisme, yaitu manusia bebas, sadar, dan bertanggung jawab. Eksistensialisme menekankan bahwa manusia memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya.
Setiap orang menentukan makna hidupnya sendiri melalui tindakan, yang artinya pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan menentukan jati diri. Yang keempat dan terakhir adalah humanisme, yaitu manusia sebagai pusat nilai dan bermartabat. Humanisme menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan nilai tertinggi. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi manusia secara utuh, akal, hati, dan keterampilan. Yang artinya pendidikan harus memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak pekerja. Maka keempat perspektif ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir, bertindak, dan memiliki nilai moral, sehingga pendidikan harus mempertahankan aspek rohani, jasmani, kebebasan, dan kemanusiaan. Dasar pendidikan, yaitu menjelaskan landasan utama mengapa pendidikan itu penting dan apa tujuannya bagi manusia. Pendidikan berangkat dari hakikat manusia, yang artinya pendidikan dilakukan karena manusia memiliki potensi untuk berkembang, baik secara akal, moral, maupun spiritual. Jadi, pendidikan tidak hanya untuk membuat manusia pintar, tapi membentuk manusia seutuhnya. Tujuan pendidikan yaitu membantu manusia menjadi dirinya yang utuh, yang artinya pendidikan bertujuan agar setiap individu dapat mengenal dan mengembangkan potensi dirinya, hidup secara bermoral dan bertanggung jawab, serta berperan positif di masyarakat. Pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga menumbuhkan nilai, sikap, dan karakter. Aspek-aspek dalam pendidikan manusia yang utuh diantaranya ada kognitif, yaitu perkembangan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Yang kedua ada afektif, yaitu pengembangan sikap, emosi, dan nilai moral. Yang ketiga ada sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Yang keempat ada moral, yaitu membedakan mana yang baik dan buruk serta berperilaku benar. Dan yang terakhir yaitu spiritual, yaitu kesadaran hubungan dengan Tuhan dan makna hidup. Contoh dalam dunia pendidikan yaitu yang pertama, kurikulum menekankan karakter dan akademik, yang artinya kurikulum tidak hanya fokus pada ilmu pengetahuan, tapi juga pembentukan sikap, nilai, dan karakter siswa. Pendidikan harus menyeimbangkan antara cerdas otak dan cerdas hati. Sebagai contoh, kurikulum Merdeka mengutamakan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, guru menggunakan pendekatan humanis. Guru dipandang bukan sekedar pengajar, tetapi juga pembimbing dan sahabat belajar. Pendekatan humanis berarti juga guru menghargai setiap siswa sebagai individu yang unik dan memberi ruang kebebasan untuk berkembang. Pendidikan dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan tekanan. Sebagai contoh, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat atau berekspresi. Dan yang ketiga yaitu pendidikan membentuk manusia seutuhnya. Tujuan akhir pendidikan adalah membentuk manusia yang utuh dan cerdas secara intelektual, emosional, moral, sosial, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya untuk mencari pekerjaan, tetapi juga untuk menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat. Sebagai contoh, program sekolah yang menumbuhkan nilai gotong royong, kepedulian, dan keimanan. Jadi, dari materi yang sudah saya jelaskan, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hakikat manusia adalah konsep yang kompleks dan multidimensional, yang artinya manusia memiliki banyak sisi, fisik dan rohani, individu dan sosial, rasional dan spiritual, semua saling melengkapi. Pendidikan berperan penting dalam membantu manusia mengembangkan semua dimensi itu agar menjadi manusia seutuhnya. Sehingga pendidikan sejati harus berangkat dari hakikat manusia, menyentuh semua aspek kehidupan yaitu kognitif, afektif, sosial, moral, dan spiritual, dan berorientasi pada pembentukan manusia yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat. Dari poin-poin yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah dualisme yang saling melengkapi dan membentuk siapa manusia itu seutuhnya. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai hakikat manusia dari perspektif filsafat sebagai dasar pendidikan. See you teman-teman.